Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa anak yang diberikan oleh Allah kepada ayah bunda itu adalah merupakan nikmat pemberian Allah. Salah satu nikmat yang sangat didambakan oleh setiap pasangan yang menikah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta benda dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ayah bunda, kita pernah merasakan betapa bahagianya kita ketika Allah memberikan kita seorang anak. Dan betapa bahagianya kita ketika anak itu lahir ke dunia ini. Ayah bunda, kita juga melihat ada pasangan-pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun dan belum juga dikaruniai anak. Dan kita lihat bagaimana pasangan yang belum dikarunia anak itu berusaha keras untuk mendapatkan anak. Mereka berjuang mendatangi dokter-dokter yang ahli. Mereka berjuang mendatangi siapapun yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan anak dari perkawinan mereka. Mereka rela mengeluarkan dana jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, ratusan juta rupiah. Dan bahkan kalau perlu mereka sanggup, kalau mereka sanggup, mereka rela mengeluarkan miliar rupiah sekalipun asal mereka diberikan seorang anak. Ya bunda, sekarang Anda sudah mendapatkan karunia yang besar itu. Anak yang sempurna, anak yang sehat, dapat bersekolah di sekolah anak-anak normal. Seperti anak-anak ayah bunda sekarang ini. Sebab itu sudah sepantasnya lah Anda bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Sang Pemberinya. Ada satu hal yang perlu ayah bunda sadari. Di samping sebagai karunia, anak yang diberikan Allah kepada Anda itu adalah juga merupakan amanah Allah. Ada pesan yang dititipkan Allah kepada Anda bersamaan dengan nikmat terindah itu. Anda harus berusaha untuk menjadikan anak itu sebagaimana tujuan penciptaannya oleh Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran tujuan penciptaan manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menjadi hamba Allah yang patuh dan taat kepada Allah. Ayah bunda, anak itu ketika diberikan pertama kali oleh Allah kepada Anda, mereka tidak punya apa-apa. Mereka diberikan Allah dalam keadaan fitrah. Dia lahir dalam keadaan suci, tapi kosong dari semua kemampuan. Satu-satunya kemampuan mereka yang diberikan Allah pada waktu itu adalah menangis. Menangis untuk memberitahu bahwa dia memerlukan pertolongan. Tapi ayah bunda, anak tidak berdaya itu adalah manusia. Adalah manusia yang nanti akan memikul tugas kehidupan sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah. Untuk tugasnya itu Allah membekalinya dengan potensi untuk tumbuh dan berkembang. Allah membekalinya dengan potensi untuk tumbuh dan berkembang. Tapi dia sendiri, ayah bunda, dia sendiri tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa bantuan orang di sekitarnya. Terutama sekali bantuan dari Anda sebagai ayah bunda.
adalah wahai ayah bunda yang bertugas untuk mengawal pertumbuhan fisik sang anak, pertumbuhan fisiknya, dan memastikan perkembangan potensi rohaninya, akalnya, pikirannya, perasaannya, agar dia mampu menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah. Ayah bunda, itulah tugas Anda. Itulah tugas Anda. Anda harus memastikan, menciptakan, menjaga, dan mengawal lingkungan kehidupan anak itu, agar anak Anda itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sempurna. Salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh seorang anak ayah bunda adalah kasih sayang. Kasih sayang dari ayah bundanya. Kasih sayang dari ayah bunda adalah lahan subur yang dia perlukan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Kasih sayang dari bunda, dari ayahnya adalah lahan subur yang diperlukan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sebab itu ayah bunda, berikanlah kasih sayang Anda kepada anak Anda dan perlihatkan serta nyatakan dengan perkataan Anda, dan dengan bahasa tubuh Anda bahwa Anda menyayanginya. They need it, ayah bunda. Mereka sangat memerlukan itu. Junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang terbaik yang dapat kita jadikan contoh. Beliau adalah pribadi yang sangat sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada cucu-cucunya. Diceritakan dalam sebuah hadis, suatu ketika beliau berada di tengah-tengah sahabatnya, lalu datanglah cucunya yang masih kecil, namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Fatimah binti Rasulullah. Melihat kedatangan bocah itu, wajah Rasulullah berseri. Wajah beliau berseri menyambut bocah itu. Tangannya terkembang dan senyumnya mereka. Langsung beliau peluk dan cium cucunya itu dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh perhatian. Ayah bunda, saat itu orang-orang Arab belum jauh dari masa jahiliyah. Masa jahiliyah, masa di mana rasa kasih sayang itu begitu tipis dalam hati setiap orang. Melihat Rasulullah memperlakukan cucunya dengan penuh kasih sayang seperti itu, seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi bertanya dengan penuh keheranan, "Engkau menciumnya ya Rasulullah?" "Ya," kata Nabi. Aqra menugas, "Aku sudah punya 10 anak dan belum pernah satu pun di antara mereka yang aku cium." Nabi menjawab dengan lembut, "Apa yang harus kukatakan kepadamu, wahai Aqra, kalau Allah sudah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu untuk anak-anakmu?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi anaknya pada waktu anak itu kecil, dia tidak akan disayangi oleh anak pada saat anak itu dewasa dan pada saat orang tuanya sudah tua renta. Oleh sebab itu, bunda, betapapun sibuk dan letihnya engkau bekerja, kalau anak mau pulang ke rumah, entah dari sekolah atau dari manapun, sambutlah dia dengan peluklah dia, ciumlah dia dan nyatakan betapa sayang dan betapa berharganya dia bagi dirimu. Ayah, betapapun letihnya engkau pulang bekerja, kalau anakmu datang kepadamu, sambutlah dia. Kalau dia bercerita, dengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Kalau dia mengeluh, perlihatkan bahwa engkau siap membantunya agar keluhannya dapat dihilangkan. Ayah bunda, sayangilah anak-anakmu, tunjukkan engkau menyayanginya dan nyatakan engkau mencintainya. They need it. Mereka memerlukan itu, ayah bunda. Itulah yang dapat menjadikan mereka tumbuh menjadi orang yang baik di tengah masyarakatnya. Dapat menjadikan mereka merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang indah untuk hidup. Seorang ahli pengasuhan anak yang bernama Dorothy Lownholt pernah menciptakan sebuah puisi yang sangat legendaris. Children learn what they live. Anak-anak belajar dari bagaimana mereka hidup. Anak-anak itu, ayah bunda, belajar dari bagaimana mereka hidup, terutama dengan ayah bundanya dalam keluarganya. Di antara bait-bait itu, Dorothy Lownholt menulis, "If children live with kindness and consideration, they learn respect.
Apabila anak-anak hidup dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian, anak-anak itu akan belajar untuk menghargai. Apabila dia hidup di tengah keluarga yang penuh kebaikan dan perhatian, dia belajar menghargai. Dia belajar menghargai ayah bundanya, menghargai lingkungan keluarganya, belajar menghargai hidupnya, dan menghargai dunia tempat dia hidup. Itu adalah cikal bakal modal yang dia punyai untuk dapat hidup dengan baik di tengah masyarakat. Ayah bunda. Pada akhir bait puisi itu, Dorothy Law Norton menulis, "If children live with friendliness, they'll learn that the world is a nice place in which to live." Apabila anak-anak itu dibesarkan dalam lingkungan yang penuh keramahan, dia akan tahu bahwa dunia ini adalah tempat yang indah untuk hidup. Ayah bunda, selamat menjalankan kehidupan sebagai orang tua yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih dan perhatian. Anda pun akan merasakan betapa dunia ini adalah tempat yang indah untuk hidup, dan betapa hidup ini adalah sesuatu yang indah untuk dijalani. Barakallahu li walakum. Sampai jumpa dalam pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.